Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, jangan lupa selalu mindsetkan dan selalu batinkan kata-kata sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, sudah bahagia. Oke teman-teman, kali ini kita di Sapa ya. Sapa. Nah, sekarang saya bersama Pak Gede, bersama Mas Saleh. Ini kita disapa hari ketiga ya Pak De ya. Hari ketiga. Ini program LK Journey ke Vietnam untuk mengambil dan memasukkan energi kebahagiaan ke titik-titik jaringan bumi yang terkuat untuk saat ini, yaitu di Vietnam. Bahasa asli Vietnam. Oke, saya akan bertanya kesan dan pesannya, walaupun ini belum selesai, perjalanan kita masih panjang sampai tanggal 19. Seperti apa kesan dan pesannya dari selaku Pak Gede, tour leader kita, ya mungkin beliau pengalamannya banyak selama ini hanya sebagai tour leader Evan ya, Evan. Sekarang tour leader spiritual. Itu seperti apa, dan nanti kesan-kesan dari dan Mas Alek, yaitu Mas Ahad Legi gitu ya. Oke, saya saya Ahad Legi ya. Akhirnya di perubahan. Oke, Pak Gede, gimana ini pengalaman pertama Pak Gede, atau mungkin mempunyai paradigma yang berbeda tentang spiritual itu harus seperti apa, bagaimana, dan harus seperti apalah intinya. Baik, ya terima kasih teman-teman. Ini bagi saya pengalaman yang menarik ya. Jadi selama ini kita selalu menjadi leader untuk holidays. Jadi pengalaman saya dari 2002 menjadi seorang tour guide sampai dengan 2016 itu menjadi seorang tour leader di Asia Tenggara, Indo-China. Jadi saya dulu terbiasa bahwa boleh dari Kamboja, Laos, Vietnam, Malaysia, Singapura, sampai Indonesia gitu. Jadi bukan hal yang asing lagi gitu. Cuman yang menariknya sekarang kita ngajak tour kita ini tour tapi spiritual gitu. Terbersit, wah ini seru nih, serem-serem orangnya kayak ini. Untungnya saya mengenal RK ini sejak 2020 ya, 2021. Jadi saya tahu bagaimana itu RK, bahwa spiritual yang sangat menyenangkan gitu, tidak ada satu hal pun yang menakutkan di dalamnya gitu. Makanya saya mau aja jadi tour leader, diajak Mas Yunus untuk mengajak teman-teman di RK ini untuk melakukan RK Journey. Jadi di sini saya juga banyak belajar, walaupun saya sering dengan Mas Yunus sudah beberapa tahun dengan RK, tetapi banyak belajar juga. Ternyata kalau kita kombinasikan antara holiday dengan spiritual gitu, nyambungnya banyak sekali gitu loh. Justru nyambungnya banyak sekali gitu. Di mana di sini kita menebarkan rasa kebahagiaan. Di mana di sini kita menerima legowo apapun yang terjadi di jalan. Macet baru datang ke Vietnam di airport. Delay. Habis itu sampai di Vietnam kopernya juga delay kan gitu kan. Semuanya pada ketawa, nggak ada yang merengus. Dari airport kita jalan 6 jam sampai di sini check-in 2 jam juga semuanya happy ya. Jadi di sini nyambungnya, karena sebenarnya holiday itu kan mencari kebahagiaan ya, menghilangkan stres ya. Sedangkan ini spiritual, RK ini juga kita bahagia gitu loh. Kita bahagia, kita menanamkan rasa kebahagiaan yang penuh di dalam diri kita, jiwa kita, ruh kita gitu. Makanya dengan adanya RK Journey ini mindset saya juga bertambah gitu. Jadi pengalaman leading saya juga bertambah, di mana orang-orang yang saya leading adalah orang-orang spiritualis yang mereka punya pengalaman masing-masing yang sangat banyak di bidangnya, dan bukan spiritualis kaleng-kaleng juga gitu, tapi happy aja semuanya gitu. Dan tadi juga
ke Fansipan itu, di mana walaupun dengan cuaca dingin, biasanya tuh kemarin hujan, Mas. Ya, ya. Ya, tadi local guide, kemarin full hujan nih di Fansipan ini. Tapi tadi terang, walaupun masih berkabut dan dingin. Dan itu kira-kira 0 atau 1 derajat tadi di Fansipan itu. Fansipan ketinggian di 3.100, yang mana kadar oksigennya udah mulai rendah. Tetapi semuanya bisa melakukan dengan mudah karena semua dengan penuh rasa bahagia. Gitu. Kalau saya sih untuk pengalaman perjalanan itu, Mas. Tapi harapan saya juga bahwa apa yang kami suguhkan di sini bersama GKY, apa yang kami tawarkan dari kendaraannya, dari local guide-nya, dari tempat yang kita kunjungi, dari makanannya, untuk bisa lebih menambah kebahagiaan teman-teman RK semuanya. Gitu. Oke. Luar biasa, mendapatkan tour leader yang super keren, walaupun bayarannya titik. Kita gak guru itu kawani nolak. Oke, kalau kesan dan pesannya ya, mulai Hevanya, dan nanti yang terakhir akan saya tanya tadi kegiatan di Fansipan tadi, tapi kesan-kesan secara umumnya boleh apapun, spiritual, bagian atau apapun. Baik teman-teman, terima kasih. Perkenalkan, nama saya. Jadi saya dari Depok. Saya mengenal RK ini mulai dari 2024 Juli, dan langsung dengan anak, dengan istri. Kemudian kita lanjutkan juga RK Budi untuk anak-anak yang masih di bawah 10 tahun. Terus kami ikut juga di RK Laku di akhir 2024. Jadi dari pengalaman yang sudah kami rasakan dengan RK ini sangat membuka pikiran kita untuk lebih, terutama saya, lebih bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Itu yang paling, menurut saya, yang paling penting. Itu yang pengalaman yang belum pernah saya dapatkan di tempat-tempat yang lain. Kemudian dengan RK ini juga merubah cara pandang saya tentang bagaimana mendidik keluarga. Sangat-sangat berubah sekali, drastis dari yang dulu sebelum RK dengan sekarang yang RK, dan yang membuat anak-anak, terutama anak-anak saya itu seneng ya, gak galak. Gak galak. Mas jadi Tik-tik nanti. Jadi terutama juga di kantor. Di kantor itu kalau yang dulu itu gampang tersinggung, hati itu gampang tersinggung, tapi dengan pola pernapasan RK ini kayaknya nggak bisa tersinggung deh. Kayaknya jarang sekali tersinggung gitu. Tersinggung tapi nggak meledak kayak dulu gitu. Tapi kalau keterlaluan ya santet juga. Santet betul ya. Karena diajarin. santet tanpa karma. Saya tanpa karma. Ya, kemudian berjalannya waktu, sudah 3 hari ini saya ikut RK Journey ke Vietnam. Pokoknya RK Journey Vietnam ini ketawa-ketawa aja isinya. Ketawa-ketawa saja isinya, bahagia, nggak ada keluh, nggak mengeluh apa, guys, karena sudah terbiasa, tidak ada rasa kecewa yang seperti dulu. Jadi yes, biasa aja, semua itu sudah kehendak semesta gitu. Kan kita kembalikan ke sana. Dan di pengalaman
yang kemarin kita ke Cat Village, Cat Village. ya. Nah, itu kan ada meditasi. Cat alat Village nafas. itu Gimana itu? yang awalnya Mas Guru akan memerintahkan untuk di satu tempat, akhirnya digeser di tempat untuk meditasinya. Begitu Mas Guru bilang pertemuan sungai itu, saya langsung lihat, oh ya benar pertemuan sungai. Nah, dari melihat sungai, pertemuan sungai itu langsung saya ingat dengan kisahnya Nabi Musa ketika ingin menemui Nabi Khidir, kemudian ada pertemuan sungai dan seterusnya lah itu. Nah, dan situ juga saya akhirnya teringat kenapa saya ikut RK Journey ini. Nah, ya kayak motivasinya ya, apa motivasinya itu ya? Karena di akhir 2025 itu kan ada RK Healing, kemudian ada reuni, kemudian ada RK Journey. Nah, saya mau memutuskan bingung karena mana yang diambil nih, nggak mungkin ambil semuanya karena terbatas untuk mengikutinya waktunya. Malamnya saya mimpi nih sama Mas Guru. Nah, Mas Guru ngajak saya, ikut saya kemana, ke sungai. Nah, pas di sungai itu semuanya batu-batunya berwarna emas. Dan dari sana ada apa ya? Kalau orang Jawa bilangnya ada wisik gitu. Pokoknya yang ikut dapat semua gitu. Makanya saya telepon paginya, pagi apa malamnya saya lupa, itu saya telepon Mas Guru, waktu saya terbatas dari 3 program ini mana yang menurut Mas Guru pas buat saya gitu. Akhirnya Mas Guru bilang, udah kita happy aja jalan-jalan ke Vietnam sambil spiritual gitu. Ya sudah, saya ambil keputusan untuk ambil waktu yang journey ini gitu. Akhirnya dan hari kemarin pas saya ngeliat pertemuan sungai itu, ngeliat batu-batu itu, saya ingat itu. Oh ya, ini mungkin maksudnya. Akhirnya banyak ngobrol di atas sungai itu sama Mas Guru kemarin. Batu marmer. Batu marmer ya. Dan di situ kita juga mengakses energi di pertemuan sungai itu yang saya rasakan luar biasa. Nah, semoga membawa kebaikan untuk semuanya yang ikut. Kemudian pasti bahkan semua membawa kebahagiaan kepada semua yang ikut. Dan hari ini kita tadi ke mana Pak? Pansipan. Nah, di Pansipan itu juga luar biasa. Mulai dari berangkat sudah menggigil, terus ya awan turun, tapi semesta merestui sehingga tidak terjadi hujan, sehingga perjalanan tadi itu happy juga, sangat lancar, happy. Kemudian pas kita mengakses dan menancapkan anchor di Pansipan di 3 titik tadi, itu luar biasa energinya, kesedot-sedot, dan pas kita melakukan penerimaan itu pasti semuanya mendapatkan kelimpahan yang tak terbatas. Rasanya gimana tadi Pak? Rasanya ke kepala gede banget. Wah, bukan gede lagi. Jadi ketika sudah terakhir mau saya tutup, biasanya saya lepaskan semuanya, dan ketika melepaskan itu tak terbatas. Jadi bukan besar lagi, tapi tak terbatas. Berarti apa yang saya bilang di status saya bahwa Vietnam itu sedang mengalami titik energi yang sangat besar itu benar. Betul. Jadi pas kan biasanya kalau di rumah itu kan juga dengan melakukan pernafasan yang sama, Bapak rasanya energi besar gitu saja. Tapi pas tadi ketika terakhir mau ditutup, itu setiap titik rasanya itu energinya tidak terbatas. Jadi ya nggak terbatas, gimana, nggak bisa dibilang tidak terbatas energinya. Yang pas penerimaan terakhir itu sih yang saya rasakan. Itu ya. Dan alhamdulillah untuk turketnya juga luar biasa. Apalagi Pak Gede juga luar biasa. Beliau sudah berpengalaman dalam leader gate. Jadi memang sudah mantap lah. Pokoknya teman-teman, kalau ada program seperti ini, karena program ini
rahasia kapan dikeluarkannya, itu masalahnya. Ketika ada program ini dibuka, ya udah teman-teman yang sudah memang bisa mengikuti ini, ambil keputusan langsung ikut aja. Biar nanti kita bisa mendapatkan kelimpahan yang tak terbatas. Kalau dari segi hotel, makan, Hotel, gimana? nah hari pertama makan ini yang agak nggak ribet sih. Cuma saya lihat kok makanannya ini mie semua ini. Mie semua. Kok mie semua nih? Wah, cari-cari nasi nggak ada nasi hari pertama. Akhirnya saya usahakan makan yang seadanya, dinikmati. Ya enak. Hari kedua sih sudah ada nasi, ada lauk. Apalagi yang malam ini udah Indonesia itu, udah biasa itu malam Indonesia. Iya, hotspot. Udah enak semuanya, bagus. Berarti sama kayak ibu saya, mau nasi terus. Nggak perlu bawa magicom ya? Nggak perlu magicom. Udah kebawa sendiri. Oke, Mas. Oke, sudah. Ya, Oke, Mas. luar biasa ya teman-teman. Karena perlu ketahui ya teman-teman, kenapa teman-teman saya bawa ke Vietnam gitu ya? Karena kondisi energi pusat gitu ya, pusat bumi gitu ya, sedang berkumpul di dua negara, salah satunya adalah Vietnam. Makanya kenapa Vietnam beberapa akhir 5 tahun ini di situ pembangunannya sangat pesat ya, sangat pesat ekonomi dan tingkat kesadaran manusianya luar biasa ya. Makanya dengan adanya pengalaman dan kita mengakses energi dan memasukkan energi kebahagiaan kita di sini, itu saya yakin 1000%. Ya, yakin 1000% itu 8 aspek kehidupan itu pasti langsung pesat. Nah itu. Nah selanjutnya Mas Alek nih, ya, Mas Alek pengalaman, kesan dan pesannya Mas Alek dan serta motivasinya Mas Alek mengikuti RK Journey Vietnam apa Mas? Oke, terima kasih. Rahayu. Rahayu. Sebelumnya saya kan ikut RK ini plus cepat sekali. Mulai Oktober 2025, kemudian sampai dengan hari ini 2 Juni 2026 dari RK BE, RK RO, kemudian RK Laku sampai dengan VVIP, kemudian sampai ke RK Tirakat. Bukan. Bukan, yang Reuni. Oh, Reuni, ya. RK, kemudian ini Journey. Wah, semuanya berjalan lancar dan istimewa sekali buat saya. Secara pribadi saya merasakan perubahan yang benar-benar istimewa sekali. Walaupun saya cepat sekali. Yang mungkin teman-teman yang lain dari tahun 2002, 2003, saya 2005 sampai 2006 baru sini. Tapi bagi saya petunjuknya dari Mas Guru sendiri. Ikut, nah gitu aja. Kita pesan dari beliau, ikut, siap. Nggak kaget mikir ya? Tidak pakai mikir. Beliau mengatakan, kamu ikut ya, siap. Hanya siap, kita nggak tahu. Ngapain? Nggak tahu Uang mau dari mana? bawa uang dari mana, nggak tahu mau ngapain seperti apa. Tahu-tahu ada aja, wes. Sebenarnya gitu. Terus kemudian pas ikut yang Journey, istri bilang ikut Journey ya. Boleh, boleh, hanya boleh. Tapi mikir lagi. Bos, ingat lagi pesannya beliau. Gak usah mikir, gak usah kosongkan semua. Pas di reuni itu kosongkan semua. Oke, kosongkan semua. Ikut gitu aja, ikutlah. Terus tahu-tahu ada aja. Mas kita sudah, gitu. Setelah mau berangkat itu di malamnya kita, besok kita ke Vietnam loh. Oh besok toh. Kirain masih lama. Oh besok toh. Padahal kita sudah kemarin persiapan. Untuk packing baju aja baru 2 jam sebelum berangkat. Dari Klaten kita berangkat hari Senin jam 9 malam. Mobil diparkir di stasiun, nggak tahu sampai hari ini. Nggak tahu sampai diparkir di stasiun. Terus kita berangkat 5:30 sampai Jakarta. Dari 5:30 sampai nunggu jam 2. Rasanya itu nggak percaya. Kita mau ke Vietnam loh.
nggak percaya. Bawa satu toko per aja wis. Nah, kita mau ke Vietnam. Ya udah berangkat. Setengah 6 kita mulai perjalanan itu harus naik kereta api lagi. Kita naik kereta api lagi dari kereta api dari stasiun Senen ke pindah stasiun ke Duri, dari Duri kemudian ke bandara lah. Perjalanannya kok lancar-lancar aja dan kita happy, nggak ada perasaan capek, nggak ada. Padahal kita kalau dipikir dari semalam sampai pagi, kemudian dari bandara jam 3 Pak ya, jam 3 kita harus nanti 5 jam lagi sampai sini. Terus 4 jam sampai dengan di Vietnam. Kemudian dari bandara ke Sini Sapa 6 jam lagi. Rasanya tuh nggak capek sama sekali. Karena ya bener deh, kosong. Kita nggak tahu ngapain guys. Kosong aja, jalan aja. Nah, ikut aja. Jadi perasaannya tuh happy. Karena dari awal kita merasakan happy, senang aja. Terus pas masuk ke sini dengan udara yang sangat dingin sekali. Rasanya capeknya tuh kayak kelolot sendiri gitu. Ucul. Ucul lah. Kemudian diajak jalan sama Pak di kesana-sana. Padahal rasanya kalau normal, tanda petik normal, orang normal. Dari jam 9 malam, kemudian pagi sampai 9 malam lagi sampai besoknya. Harusnya kan capek, tanda petik harusnya. Tapi kita karena happy, karena seneng, ya kita nggak rasa apa-apa. Wes, soalnya lost aja. Jadi badan itu serasa kayak keluar semua capeknya. Wes, kita yang hanya happy. Nah, itu yang tak rasakan mulai datang pertama. Kemudian di yang kita pertama itu Cat Village itu kan gimana itu? kita lihat air terjun. Nah, di situ saya ingat saya beberapa kali tuh dikasih mimpi itu jalan lurus. Ternyata lihat mimpi semua. Jalan lurus. Nggak Saya tahu. lihat mimpi. Ini buat mimpi juga. Ya terus. Jalan lurus terus gitu. Di sini kok sama. Lurus jalan tol gitu. Kok lurus sih? Kok sama? Dari awal saya sudah kepikiran jalannya lurus. Lewat tol ternyata. Yang pertama. Yang kedua, pas di air terjun itu kayak persimpangan itu. Kok sama? Kok jalan lurus? Nggak tahu lurus. Jadi persis kayak kita bayangkan jalan tol itu benar-benar jalan tol lurus gitu aja. Saya cuma ikut saran dari Mas Guru. Cuman ini aja. Oke, siap. Kita hanya siap. Jujur saya hanya siap. Nggak tahu pikir apa siap penting. Kita meditasi, jalan itu muncul lagi. Pas meditasi lurus lagi. Jadi kayak kebelah. Air terjun kita dari feelingnya air terjun loh. Kok kebelah lurus ya? Kok lurus sih? Sampai aku kaget. Kok lurus? Dari lurus itu saya kaget terus saya coba buka mata. Air terjun. Tapi apa yo? Tak loskan aja. Loskan aja. Nggak tahu ya wes badan itu lah kayak goyang gini. Waduh rasanya kok lega banget. Lega banget. Lepas ya? Lega. Terus sampai dengan malamnya kita pulang. Harusnya karena kita pulang tidur. Akhirnya kita merasakan tidur yang lurus bener. Lurus. Terus bengkok ke sini. Yakin nah itu lurus. Yang tadi pagi kita jam 7 sudah bangun, jam 5 saya sudah bangun. Ini udah bangun merasakan. Nanti pengalaman apa lagi ya? Mulai penasaran. Terus tapi tutup dengan happy tadi, tutup dengan waktu. Jadi masalah lagi, pikir masalah lagi, opo nih yo. Tapi kita, iki pasti ada sesuatu yang menarik ini masih gitu tok. Akhirnya benar keluar sudah, dinginnya. Terus kemudian saya pikir yang ke Pangsipan ya, itu jauh. Ternyata sampai situ tok, kita turun lagi lah, Jalan air kereta sana sampai ke atas
Jujur saya fobia ketinggian. Saya nggak berani di depan. Saya ada istri terus diem aja. Jadi diem aja wes. Sudah itu tiba sampai atas. Yang tadi harusnya ini hujan. Ini kemarin hujan. Ini harusnya kan hujan. Kok nggak hujan. Ya udah wes. Apalagi pas kita foto pertama kan terang banget. Dan kelihatan jelas kita foto di sana. Bos menyenangkan sekali. Dengan segitu saya ditanya sama Pak siapa tadi, "Kau cukup jaketmu semono gue? Kedinginan?" gitu. "Enggak Pak, cukup lah segini jaketnya gitu." Udah bener, karena perasaan happy, nggak merasa dingin. Mas Guru copot jaket, oke siap copot jaket. Siap copot jaket. Nah, kejadian pas di kuil yang pertama, yang pertama itu kok ada beban yang di sini tuh. Menyenangkan sekali rasanya. Energi ya. Wah, menyenangkan sekali. Jadi perasaan sama tangan kok. Kalau kita dapat beban masing kan kita mikir, apa sih? Satu, yang kedua pasti masalah. Karena kita happy, benar happy dan dari bawa apa tuh namanya? Perut cakra. Kesedot. Itu kebahagiaan benar kita nyampaikan suut ya Kerasa ya? Kerasa ya? Gitu. Rasanya tapi berat banget. Beratnya itu tidak berat merasakan udah, tapi berat seneng. Kita sila seneng gini, makin lama makin berat. Tapi nggak merasakan berat, tapi senang banget rasanya. Loh kok beda gitu loh. Bener yang dikatakan Mas, energinya itu menyenangkan sekali. Bahagianya bahagia banget. Itu berat banget sini. Dan itu selesai karena dingin. Jujur dingin. Karena dingin. Sampai itu dingin selesai lah. Kayak selesai. Terus saya keluar. Mas Guru bilang, kalau yang selesai keluar, boleh keluar. Oke, saya lihat yang pertama teman-teman kok malah belum. Tapi kok ya sampai rasakan daripada aku ranjak kedinginan, saya keluar lah. Saya keluar sampai nanti lanjut yang kedua. Nah, yang kedua istimewa sekali malahan. Gimana? Wah, harusnya dingin. Tadi saya merasakan tangan dingin. Dari ujung jari sampai ke sini itu, saya nggak bawa jaket lepas. Kan lepas jaket semua. Hangatnya Mas, hangat banget. Saya hangat tenan nih. Dan itu rasanya, ini dari yang semakin kayak Mas Yus bilang, salurkan kebahagiaan ke bumi itu semakin bahagia, semakin senang semakin. Dan ini dua tangan ini sampai sini hangat nih, kita nggak pakai jaket kan, hangat, hangat terus aduh. Ini padahal dari sini katanya angin terus ada. Yang kedua benar-benar energinya luar biasa. Kerasa ya, mau masukkan energi kebahagiaan ke ibu bumi. Kerasa ya. Jadi yang pertama itu kan kayak kelas klik banget gitu. Terus yang kedua sama lepas gitu. Benar-benar ya Mas Guru kembali dapat bilang yang kedua ini energinya besar sekali. Rasakan ini besar sekali. Tak coba. Baru mau gini. Hangat dari sini sampai semua, hangat banget. Dan itu ketambahan sama yang beban tadi, hangat beban, hangat banget di Allah gitu. Saya jujur dalam hati, seneng banget tahu itu. Nah, sudah itu karena ada yang datang tak gitu kan, buyar langsung. Ya udahlah, selesai. Tapi saya yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Yang ketiga kan banyak sekali yang datang itu. Padahal sebelumnya tempat itu nggak ada orang mau masuk loh. Ketika kita masuk, langsung semua orang ikut-ikutan. Aku nggak bisa konsen. Hanya berapa menit, keluarlah daripada aku mubazir lagi daripada nggak bisa. Saya keluar. Aku nggak bisa merasakan yang ketiga. Jujur aku nggak bisa merasakan. Coba lagi, nggak bisa lagi. Karena tadi kena keluar masuk. Rasanya tadi di belakang foto loh. Padahal tutup mata, tapi kok nggak bisa. Benar-benar saya merasakan nggak bisa. Mau konsen ya mau, kok rame banget rasanya. Kayak ada yang ya udahlah nggak bisa. Akhirnya yang ketiga nyentew nggak bisa. Ketiga gitu pengalaman saya ini. Pengalamannya ya, untuk pengalaman spiritualnya ya. Kalau pengalaman ini pelayanan kita mulai dari hotelnya, makanannya dan lain-lain. Karena di pengalaman pertama saya belum bisa membandingkan, tapi pengalaman ini pelayanan terutama dari Pak Gede yang sangat istimewa pokoknya bagi saya.
totalitas sekali, fasilitas oke, semuanya yang apa ya, yang kita rasakan, yang perkiraan hotelnya paling gini tok. Ternyata, dapatnya, ya wis lah. Ternyata, istimewa, istimewa sekali. Yang kita lagi lihat di itu resepsionis, kita dapat deluxe room ya, king lagi, king lagi, wah kita king lagi, kita dari awal udah lagi, dapat deluxe king lagi, wah. Terus Itu nggak ada kongnya mas. nggak ada itu, kongnya sudah jadi apalagi dengan selantai dengan para senior ya, para susu ini, wah rasanya lain. Suhu dingin. Rasanya lain susunya di sini. Apalagi yang makan malam yang pertama, makan malam yang kedua, semuanya istimewa. Istimewa ya. Istimewa semua. Istimewa. Sungguh-sungguh rugi kalau nggak ikut. Rugi kalau nggak ikut. Oke. Kalau di tempat yang ketiga gimana Pak? Di tempat yang ketiga sama banyak distrak. Ya, banyak distrak di tempat ketiga. Tapi akhirnya setelah, makanya saya agak lama di tempat ketiga itu karena butuh konsentrasi lagi. Tapi bisa merasakan energi kelimpahan yang tak terhingga itu, tapi tidak sebesar yang satu dan kedua. Itu karena saya juga nggak pakai sepatu yang itu kan. Tadi kaki sudah mulai kram itu. Ternyata kebas banget. Itu udah karena mungkin derajatnya sudah mulai turun lagi mungkin itu. Karena saya lihat pas keluar sudah nggak kelihatan orang, udah kelihatan abut. Berarti kan turun lagi. Kaki sudah mulai agak kram-kram. Wes pokoknya tapi masih bisa mendapatkan energi kelimpahan itu. Tapi nggak maksimal dengan yang pertama, yang kedua. Kalau pendapat untuk saya, ini saya udah ada ini. Untuk saya ketika memimpin atau membimbing perjalanan RK Journey ini gimana? Koclokah atau Mas Guru ya sesuai dengan semboyannya, Gatulucu dan Kuculuk ya. Jadi ya kita jadi kuculuk juga ini. Tapi dengan kekuculukannya itu kita jadi happy, paham dan happy bahwa kita di dunia ini ya harus kuculuk gitu. Nggak perlu setiap ada problem tuh ya nggak perlu terlalu dipikirkan yang mendalam, dibuat kuculuk saja karena ketika kita kuculuk semesta akan menyelesaikan dengan caranya. Gitu. Istimewa. Walaupun saya kuculuk ya. Ya kuculuk. Memang gurunya kuculuk ini, betul. Tapi dengan kuculukannya itu kita bisa merasakan Tuhan. Kalau masalah gimana? Pendapatnya saya membimbing ini perjalanan kita spiritual ke Vietnam. Seperti ya ada kuculuknya, ada ngadelinya. Makin gadeli. Makin. Itu tuntutan seorang guru itu kan beda suara. Cocok. Kita bukan memuji antutnya, tapi ya. Apa ya? Satu bentuk perhatian dari seorang guru ke muridnya itu kan tanpa batas, tanpa alasan apapun lah. Karena bentuk cintanya kan pasti berbeda-beda. Dari mulai cuma dientuti, cuma di apa-apa lah. Tapi saya merasa kalau dengan Mas Guru, ini guru, terus dengan cintanya seperti dengan kami terutama seperti ini ya kita terima. Karena bentuk cintanya kan berbeda-beda dengan satu dengan yang lain. Itu menurut saya Mas Guru sangat istimewa. Jujur nih. Jujur. Oke, terima kasih. Jujur. Dan menurut saya kalau Mas Guru ini kan backgroundnya juga di dalam Islam beliaunya mumpuni secara agama, baca kitabnya bisa, kemudian nahwu sorobnya bisa, kemudian pemahaman agamanya juga dari pondok sampai kuliahnya juga masih agama Islam, sehingga beliau bisa
menjelaskan hal-hal yang mungkin di luaran sana spiritual yang tidak memahami itu bisa menjelaskan dengan gamblang, sehingga itu mungkin salah satu yang menarik saya untuk belajar banyak dengan Mas Guru, sehingga kepahaman saya tentang Tuhan itu terbuka luas dan bisa terakses dengan baik. Kita kemarin ngobrol Pak ya. Iya. Jam 1:30 di Bukit Danau. Gimana ya? Jadi memang kalau saya ketemu Mas Guru, mau waktu laku, waktu sekarang juga, saya manfaatkan waktu dengan baik untuk belajar. Sehingga teman-teman tidur, biarin aja yang tidur. Saya mau belajar pokoknya. Sampai pagi, sampai subuh kalau di sana. Kemarin itu sebenarnya kalau nggak penjualnya tutup, kita sampai pagi. Karena penjualnya tutup ya kita kabur. Iya. Iya. Nah, kalau di Bali ya kita sampai adzan subuh. Gitu. Terima kasih Mas Guru. Siap, sama-sama. Sukses. Sama-sama. Kalau Pak Gede gimana Pak Gede? Melihat Pak Gede saya dalam mendampingi membimbing kegiatan RK Journey ini, gimana Pak Gede? Kalau saya yang tertarik itu ketika Mas Yunus itu jawabannya singkat. Kalau kita ada sesuatu gitu, karepmu ya gitu-gitu. Saya tertariknya gitu. Karena di sana dalam kata-kata karepmu itu saya harus mengupas. Kalau terlalu gampang saya malah nggak tertarik, Mas. Iya, harus dikupas. Oh ini, oh maksudnya ini gini. Oh maksudnya kalau bahasa Inggrisnya letting flow, biarkan saja. Artinya biarkan melintas, karena itu harus kita lihat gitu, harus kita rasakan, harus kita nikmati. Ya biarkan saja. Tapi dalam kata-kata yang singkat kadang menyakitkan bagi orang yang tidak tahu maknanya, ya itu sulit untuk dimaknai. Cuman kalau menurut saya segala cinta kasih seorang guru kepada muridnya memang seperti Mas Alek bilang itu berbeda. Ya. Jadi tinggal kita memaknainya bagaimana. Ketika kalau saya pribadi ya, sampai kapanpun saya sudah ngomong sama teman-teman, sampai kapanpun raga Mas Yunus adalah teman saya. Tapi ruhnya Mas Yunus sampai kapanpun akan tetap menjadi guru saya. Jadi apapun yang beliau lakukan atau nantinya bagaimana, siapa tahu nanti ada yang dijatuhkan orang, dia mulai terjatuh, saya akan tetap mendampingi dimanapun beliau. Gitu. Jadi kalau saya sih jangan ada yang dirubah dari hal ini, jangan ada yang dirubah. Karena dengan cara ini pun semesta ini akan memfilter, memilih dan mendatangkan orang yang tepat untuk menerima ilmu ini. Gitu. Tidak serta-merta kita mau belajar. Kita mau, sangat bernafsu. Tetapi pada prakteknya dia juga tidak bisa menerima dengan keadaan gurunya, kan sulit juga. Ya, kan sulit juga. Artinya dia sudah punya prasangka sesuatu pada gurunya, lebih baik janganlah gitu. Membentengi diri. Ya, membentengi diri udah dan saya ngomongnya bukan di depannya, saya di belakangnya pun saya ngomong seperti itu. Nanti konfirmasi sama teman-teman yang lain yang dengar ini, mungkin mereka akan mengiyakan. Kalau saya ngomong seperti itu, dan saya whatever, semuanya he's my friend, he's my teacher, gitu aja kalau saya. Gitu maksudnya. Oke. Terima kasih. Siapa nih sudah ada? Terima kasih Pak Gede dan Mas Alek atas perhatiannya untuk saya, dan ya mau nggak mau ya monggo, saya orangnya seperti ini. Saya orangnya seperti ini, gojlok, karena memang saya dulu dididik oleh guru yang gojlok juga, otomatis saya juga harus gojlok. Dan saya gojlok ini bukan semata karena sikap saya sebenarnya, bukan sifat saya sebenarnya. Saya orangnya keras, saya orangnya tegas, tapi karena saya belajar dari berbagai macam literasi film-film anime bahwa pemeran utama itu selalu sifatnya koclok, ya, sifatnya koclok dan selalu menjadi dewa, menjadi raja. Nah, itu selaras pada Al-Qur'an, Pak. Di surat Al-An'am gitu, ayat 32 itu, wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, itu bahwa kehidupan di dunia tidak lain hanya permainan dan indah gurau. Nah, itu loh. Ini yang jarang sekali teman-teman pahami, sehingga hidup itu selalu serius. Kok serius ya? Hidup kok serius ya?
Itu. Padahal kitab suci di Islam, padahal jelas loh itu bahwa kehidupan di dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Makanya kita harus main-main kan gitu kan. Kita melihat anak-anak kita yang hidupnya main-main tercukupi kan gitu. Begitu ya. Iya betul. Nah, ini yang pengalaman agamanya juga banyak begitu. Mungkin apa yang mau disampaikan tentang ayat tadi, Pak? Ya kalau tamsil ya kayak wong beneran yang ngomong tamsil. Ngomong tamsil. Contoh ya. Contoh contoh kehidupan real kan seperti itu contohnya. Semakin orang itu lost memikirkan sesuatu, ya semakin dia semakin bahagia dan semakin tercukupi. Kan di dunia tuh 3 saja orang yang nggak mikirin tercukupi. Anak kecil, orang gila, orang di penjara kan nggak mikir itu tercukupi semua itu. Makanya kita coach. Ya coach lo gitu makanya. Itu tamsilnya. Iya. Dan itu sangat selaras sekali dengan banyak sih dari saya coach itu bukan sikap sifatnya, tapi karena menjadi sebuah kebiasaan, ya akhirnya menjadi sebuah karakter. Nah, untuk teman-teman ya mohon maaf, saya memberikan pelajaran itu banyak sanepan. Tapi sanepan saya mudah tidak seperti guru saya dulu. Dalam artinya. Nah, itu seperti itu. Oke, mungkin ada pesan mungkin dari Pak Gede dan Mas Alek. Kalau dari saya, terima kasih sekali Mas Guru semua atas ilmunya sampai hari ini. Pasti kita akan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, keluarga, masyarakat, dan Bawono, Mas Guru Sing. Kemudian untuk teman-teman yang mendapatkan informasi tentang RK ini, pokoknya coba aja. Karena pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari semesta. Dan saya selalu kejutan Pak ya, tidak pernah ngomong kejutan. Di depan, nggak pernah di briefing, di tempat langsung dijelaskan. Betul, pokoknya ikut aja, manut aja. Makasih Mas Guru. Siap, sama-sama. Kalau Gede? Nah, kalau saya dari versi pesertanya Mas. Kalau saya dari versi pesertanya, siapapun yang memang belum pernah ke luar negeri, yang belum pernah ada rasa takut atau minder atau bagaimanapun ingin ikut ke luar negeri, jangan khawatir. Kami dampingi sampai semuanya balik lagi ke rumah. Yang pasti kalau ada niatan, pastikan dulu walaupun hari ini, besok ataupun tahun depan, cari dulu paspornya. Itu yang paling penting. Begitu jadwalnya keluar, langsung daftar, walaupun paspornya belum keluar, daftar dulu, cari paspor, baru kita akan masukkan ke list. Karena terus terang saja di Sapa ini kotanya kecil, hotelnya itu tidak terlalu banyak, dan pengunjungnya itu sangat padat. Jadi ini adalah kota wisata sebenarnya, dan bila jauh-jauh hari kita akan bisa mendapatkan tempatnya. Ini pun kemarin kita juga struggle cari tempatnya, sangat-sangat kebingungan. Apalagi ini high season di Hanoi juga sama. Kita juga agak kesulitan cari akomodasi dan untungnya kita sudah mendapatkan. Jadi jangan takut, yang belum pernah keluar negeri cari paspor, kita dampingi sampai pulang lagi ke rumah. Terima kasih. Oke. Kalau Mas Alek? Pesan buat yang belum ber-RK, saya dulu malah istri yang mengajak, dan saya benar-benar nggak tahu RK. Oke, apa toh? Wes, ya ikutlah. Yang penting ya gitu aja. Nggak usah mikir aneh-aneh. Yang penting ikut aja, ikut RK apa toh? Nanti kejawab sendiri. Biar semesta yang menjelaskan. Untuk Pak D yang istimewa sekali, kasih fasilitas yang oke sekali. Role model. Terima kasih. Role model. Terima kasih sekali. Leader senior selamanya. Untuk Jurne. Dan Pak Gede ini jadi role modelnya Mas Alex sama Mbak Swasti. Role modelnya ya benar. Karena dari awal ikut langsung Pak D, selamat datang pengusaha baru. Yang saya masih ingat itu. Mas Yunus beliau ini sangat istimewa sekali, yang penasaran, yang belum pernah ikut penasaran, siapa tahu Mas Guru ini, ikut aja.
jujur pengalaman saya itu kalau pas purnama apit itu Mas Guru pasti didampingi. Setiap kali purnama apit Mas Guru pasti didampingi. Saya merasakan, kok ada Mas Guru? Kok ada Mas Guru lagi? Saya konfirmasi ke beliau, tapi kalau yang saya posisi seperti ini, itu bukan saya. Enggak kok, yang seperti ini. Wah, berarti itu ternyata energinya, sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Saya bilang ke istri, ada Mas Guru toh? Enggak, itulah ada loh. Kalau itu pikiran saya tak tutup untuk beliau, tak tutup. Nggak boleh akses untuk maksud ya. Itu lagu roh. Ternyata memang sama. Aduh, besok tak tutup aksesnya, maksud tak tutup. Tapi istimewa sekali buat saya. Oke, gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Alek dan terutama Pak Gede atas podcast hari ini, dan tentunya akan memberikan, tentunya pasti memberikan manfaat pada banyak orang untuk kita menjadi manusia yang berkesadaran ya. Karena saya juga menjelaskan bahwa di sini 75% mereka memegang ajaran leluhur, dan berarti mereka kan tidak durhaka kepada tanah yang diinjak. Nah, kapan kapan teman-teman di luar sana kembali kepada leluhur tanahnya masing-masing. Oke, seperti itu teman-teman. Jika ada salah dari saya, dari Pak Gede, dari Mas Alek, baik tutur kata maupun ucapan, mohon dimaafkan, dan kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Kami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om santi, santi, santi om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.